Assalamualaikum sahabat podcast Minaman. Kali ini kita jumpa dalam tayangan menonton atau nobar capres di posko Jalan Sudirman, Kota Medan. Mari ikuti debat capres kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kencang. Yang di belakang lebih kencang. Yang di belakang lebih keras. Amin. Yang di belakang. Amin. Lebih kencang. Ayo, lebih kencang. Amin. Amin. Suka berdua sama siapa? Nomor satu pilihanku. Satu pilihanku. Anies nomor satu Satu pilihanku. Anies nomor satu pilihanku. Satu pilihanku. Anies nomor satu pilihanku. Presidennya. Wakil presiden. Amin. Pilihan kita semua perubahan untuk Indonesia. Satu pilihanku. Anies nomor satu pilihanku. Satu pilihanku. Anies nomor satu pilihanku. Kita harus solid sehingga sulit ini bisa teratasi. Saudara-saudaraku sekalian, habis ini kita dengarkan debat. Kita lihat pilihan dari tiga yang ada di Indonesia ini, yang kita bisa memastikan bahwa pilihan kita adalah benar. Orang yang sudah datang. Tadi harusnya kita makan dulu, untuk kita nonton. Tetapi kalau ini sekarang mau makan sambil nonton, nanti tak dengar apa yang didebatkan. Kita nonton dulu, bila perlu nanti makan sampai pagi. Ya udahlah.
Saudara Agung. Kita lihat siapa yang paling amin dari tiga ini. Kita lihat bersama-sama. Saya akan tangan lebar, pastikan saudara-saudara saya ada baju yang kita siapkan, tapi nanti tidak semua. Contohnya baju seperti ini. Nah ini. Ada baju, ada kaos yang seperti ini. Kaos. Dan ada rompi. Dapat. Tapi karena waktunya jadi dia dicicil keluarnya. Jadi dan untuk ke depan mudah-mudahan mana yang paling ganteng? Paling ganteng. Belum habis itu kita lihat mana yang paling cerdas. Sudah pasti sudah kita pilih nomor 1. Sampaikan kepada seluruh rakyat Sumatera Utara bahwa pilihlah nomor 1. Setuju? 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 Biar semua dengar, semua nanti. Apalagi di seberang kita. Dengar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minumnya dibagikan sampai minum untuk menyaksikan debat sesi Ini dari nomor 3 dulu nih. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua, anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang kami Muhaimin Iskandar. Tepuk tangan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Bapak Kakak. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dan tentunya pimpinan partai politik. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Calon Presiden Wakil Presiden nomor 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang sehari Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Selamat menyaksikan dan menikmati dan juga menyimak debat calon presiden yang pertama malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara hukum
menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian pada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus diubah. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena ini adalah perubahan, mengendalikan hukum menjadi tegak kepada semua. Milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami perhatikan sebuah hal yang mendasar. Yang saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu sajukan ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk. Kita negara dan bersekolah agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Jadi satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Ya? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Kita mempersilakan kembali para calon presiden nomor 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu ada 1 menit Bapak dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita lakukan pendekatan dialog. Benar, ya.
Dan saya juga setuju. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya berpendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Kami sangat tenang. Tenang, kita akan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis, Bapak. Pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pertanyaan dari huruf C. Kita bersama, Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan buka. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain, termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes langsung. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya, pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dan sekarang. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat pada diri, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Cukup, nggak usah lama-lama. Baik, terima kasih. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah jadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telepon langsung kepada Pak Wapres saat itu, Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah yang kita kerjakan. Ada amplop huruf A. Amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga, huruf A. Kita bersama, masih disegel, kita akan buka bersama. Sejauh ini, masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Waktunya
2 menit dimulai dari sekarang. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Ya, yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak pada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris, itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira, meskipun seluruh proses memang harus dilalui, penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama, agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti, agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Ya. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandat 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Kita berikan tentang buat calon presiden 2024. Kami persilakan kepada Bapak untuk kembali ke tempat. Satukan tekad, mari
harus yudikatif, ya, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan. Saya sangat setuju. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu, manakala saya akan menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorok. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang memberikan tantangan Pak? Ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup. Baik. Selanjutnya. Ya, kami bertegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi, Bapak-bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi calon presiden nomor urut 2 dan nomor 4. Satu visi statement saya. Tidak apa-apa. Apakah saya merevisi statement saya karena tidak boleh? Tidak, nanti kami harapkan untuk saling menanggapi, bukan saling menanya, Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi? Karena tadi berdengar pertanyaan. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk tidak perlu ya. Tidak perlu. Oke, baik. Ya, kami bersilakan pada calon presiden nomor 1. Waktu Anda 1 menit. Ya, jadi ketika saya Sabotase! Sabotase! Sinyal ini bukan sabotase. Aduh. Metro. Semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu pada mereka yang bertugas, tapi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Saya persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar kita tahu ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa yang disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Hakim itu Kami mohon kepada para pendukung acara debat masih berlangsung. Ya, sekali lagi kami nanti akan kasih kesempatan untuk memberikan yel-yel dan juga dukungan dari masing-masing capres. Dan kita akan masih lanjutkan dengan suasana debat yang masih hangat. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu
final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang memilih. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka Amin. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor 1. Bapak 1 menit mulai dari sekarang. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dan 5 tahun mengurangi polusi juga di mana-mana di Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan jawaban menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau gitu. Ya. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada itu sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data dan menggunakan sains kita pakai ilmu, adalah langkah yang benar. Dan ini menurut saya berusaha Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga. Dan selanjutnya kami akan beri kesempatan bertanya yang tentunya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 bertanya ke calon presiden nomor urut 2. Dimulai. Pada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya bersama Anies, mungkin saja presiden kita cerdas dan gagah, satukan tekad, mari melangkah dalam berjuang, tak kenal lelah bersama Anies, mungkin sejarah presiden kita cerdas dan gagah. Mana suaranya Anies? Luas bintang membentang, hutan yang lebat, penuh di pantang laut yang luas.
Serang berbagai suku, mari bersatu dari Aceh hingga Papua. Anies Baswedan selalu bersatu untuk Indonesia yang sejahtera. Amin amin, Anies Caimin. 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 Amin amin, Anies Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan Perpak menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dari siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji apa dia kompromi atau tidak pada etika. Okay? Lalu bagi anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda memilih masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi merontak takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.